Nyibung Surarang, tolong cucikan bajuku, perintah si sulung. Aku juga, kata kakak kedua. Aku juga, kata kakak ketiga, begitu seterusnya hingga kakak keenam. Di hari lain, kakak-kakaknya menyuruh Nyibung Surarang untuk menumbuk padi dan mengisikan di. Namun kakak-kakaknya malah memarahinya, bukannya berterima kasih. Lambat sekali kau bekerja, kata si sulung. Dasar pemalas, tidakkah kau lihat kendi ini hanya bersih setengah air, kata kakak kedua. Nyibung Surarang sedih. Ia berjalan menuju tepi sungai. Sesampainya di sana, ia menangis terseduh-seduh. Rambutnya yang panjang jatuh menjuntai dan ujungnya menyentuh air. Tiba-tiba, air itu beriak membentuk lingkaran. Dari dalam air ada yang memanggil namanya. Nyibung Surarang, Nyibung Surarang. Dari dalam air muncul seekor ikan emas yang sisiknya berwarna emas berkilauan. Kenapa engkau terlihat bersedih, Nyi? Apa yang membuatmu menangis? Tanya ikan emas itu. Aku sedih karena kakak-kakakku tak pernah berterima kasih kepadaku. Apa saja yang kulakukan pasti salah, jawab Nyibung Surarang. Sudahlah, jangan bersedih. Aku di sini akan tetap menghiburmu, jawab ikan emas itu sambil melompat-lompat dan memasukkan air kepada wajah gadis itu hingga gadis itu tertawa. Basah. Assalamualaikum Rere. Waalaikumsalam Bu Elis. Apa kabar nih hari ini? Baik. Alhamdulillah. Iya, pertama kali Bu Elis lihat gambar Rere yang udah gede, udah gede. Karena waktu kecil, waktu di kelas 1 kayaknya pernah kita bersua ya, tapi setelah pandemi ini rada-rada jarang bertemu ya. Bu Elis dapat kiriman gambar dari salah seorang yang kerja di perpustakaan Jabar, perpustakaan daerah Cimahi, perpustakaan Cimahi. Ada Rere pakai kebaya, terus tulisannya ini loh perwakilan Cimahi, Freya ya, Freya dari SD Hikmah Teladan, SD Hikmah Teladan, kita dong ya, kita dong. Nah itu bisa cerita nggak, Re? Lombanya pas kapan itu tuh? Pas apa ya? Lomba di mana sih? Masih ingat nggak? Karena memang itu sekitar setahun yang lalu lah, bulan bulan Mei tahun lalu. Nggak ingat. Oke. Tapi nah yang Bu Elis ini kan Freya yang mana ya? Gitu ya, Freya yang mana ya? Karena Bu Elis saat itu nggak kenal tuh yang namanya Freya ya, karena kita belum belajar bareng ya. Ketika Bu Elis share itu di grup WA guru SDHT, ini ada Freya ya ikut lomba bla bla bla. Terus oh ya selamat Rere, semoga berhasil. Oh Rere, kalau Rere Bu Elis tahu ya, karena pernah dengar juga sebelumnya bahwa Rere ikut lomba apa gitu ya. Nah karena nggak tahu makanya kan nggak hafal, makanya kan kalau tak kenal maka Kasih tahu nama panjangnya. Kasih tahu nama panjangnya, boleh nih. Kasih tahu dong nama panjangnya biar kita teh nggak salah kalau Freya teh sama Rere teh ternyata orang yang sama. Siapa nama lengkapnya, Neng? Freya Anandita Nareswari. Oh, Freya Anandita Nareswari, panggilannya? Rere. Sekarang kelas berapa? 4. Ya, kelas 4 ya. Bareng siapa? Bu Elis. Ya alhamdulillah di kelas 4 ini ketemu sama Bu Elis. Oh ini nih Rere, ternyata ceriwis ya. Enggak sih, ternyata seru. Nah Re, Bu Elis pengen tahu nih kisah Rere ya. Kisah kayak momen ya. Tapi nggak cerita Rere karena menarik buat Bu Elis ketika salah satu orang guru ya lihat Rere katanya dulu waktu kelas satunya ya masih ogo tapi ketika di kelas 3 ternyata punya prestasi yang luar biasa nih. Bisa cerita nggak prestasinya apa yang di kelas 3 itu?
Pas waktu kelas 3 aku mendongeng. Aku mendongeng. Ikut lomba mendongeng. Ya, Itu lomba mendongengnya di mana? di LPMP. LPMP. Ini yang ini. Oh, yang di LPMP itu yang tadi yang pakai kebaya itu ya, yang Bu Elis Iya. lihat fotonya ya. Itu cerita apa yang pakai kebaya? Cerita si Lengli. Si Lengli, bahasa Sunda. Dongengnya bahasa Sunda atau? Bukan, tapi kalau di dalam ceritanya mah bahasa Indonesia. Oh, tapi dongengnya dari daerah Sunda. Itu lomba yang sama nggak dengan lomba yang ini nih Bu Elis lihat dari tadi eye catching banget, ini warnanya gold ya. Ya, juara 1 piala wali kota loh ya, wali kota. Ini lomba yang sama nggak? Bukan. Bukan. Itu Wah, kalau yang pakai kebaya itu aku mendongeng dari LPMP. Kalau yang ini wali kota. dari wali kota. Coba Bu Elis baca ya. Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan. Oh, jadi ini yang mengadakannya perpustakaan daerah ya. Keluar sebagai apa ini? Piagam. Ya, piagamnya juara 1. ya, juara ke-1, alhamdulillah. Itu tingkat SD ya, Rek ya? Ya. Ya, ceritanya diambil bebas kita pilih cerita ataukah sudah disediakan? Bebas. Berdasarkan pilihan atau memang sebelumnya ada buku-buku yang harus dipilih sama Rere? Ada buku-buku yang dipilih. Oh, gitu. ada buku yang disediakan oleh panitia, kemudian Rere, oh jadi ceritanya dari buku gitu ya? Dari buku. Yang milih Rere atau siapa nih? Yang Ibun sama aku. Ibun teh siapa? Ibu. Oh, Ibu. Panggilan sayangnya Rere sama Ibu? Singkatan dari Ibunda. Oh, Ibun ya. Ibun sama Rere yang pilih. Kemudian kan itu bukunya tebal. Rere bercerita berapa sih durasinya atau lamanya cerita dongengnya? 7 menit. 7 menit. Dihafal atau dibaca? Dihafal. Dari buku yang tebal itu menjadi cerita yang hanya 7 menit, itu prosesnya gimana, Re? Jadi nanti teh kan ceritanya teh di print gitu. Ya. Terus ada dua kertas A4 atau 3 gitu. Terus aku baca-baca sampai hafal baru langsung dongeng gitu. Jadi yang membuat atau meringkas ceritanya Ibun. Ibun yang ini tuh Rere hafalkan ya. Ya, terus Rere latihan mendongeng. Ya. Keren banget itu, bisa hafal. Berapa lama tuh ngapalinnya? Berapa ya? 3 hari? Cuma 3 hari? Iya. Hafal, tampilnya live atau live itu langsung di hadapan penonton atau direkam? Direkam dulu. Terus? Baru dimasukin ke YouTube. Oh, rekam dulu, dikirim. Nanti setelah itu dipilih langsung juara atau finalis dulu? Finalis dulu. Ada berapa finalis? Masih ingat nggak? 6. Ada 6. Semuanya anak SD? Ya. Semuanya kelas 3? Dari saat itu kelas 3 ya? Semuanya kelas 3? Enggak, ada yang kelas 4, 5, sama 6. Ada yang kelas 3 selain Rere nggak? Nggak ada. Kelas 2, kelas 1? Nggak ada. Berarti Rere peserta termuda saat itu? Iya. Ya, peserta paling kecil saat itu. Wah. Ketika 6 peserta itu ini lagi nggak? Apa disuruh cerita lagi nggak? Ya, disuruh cerita lagi. Cerita yang sama atau berbeda, Re? Sama. Tapi itu langsung ya? Ya. Di hadapan orang-orang banyak? Enggak banyak? Enggak. Ada juri-juri tapi yang nilai? Deg-degan nggak? Deg-degan banget ya. Lebih deg-degan itu atau pas direkam? Lebih deg-degan itu yang langsung. Iya. Tapi kok Rere bisa sih kalau Bu Elis dengar ceritanya ya dari teman Bu Elis yang di perpustakaan Jawa Barat itu, Rere bacainnya bagus, tenang ya. Makanya keluar sebagai juara pertama. Kok bisa sih Rere tenang begitu? Apa sih tipsnya nih? Karena Bu Elis juga kalau sampai sekarang ya, kalau cerita depan kelas malah tenang, udah kenal. Tapi kalau di hadapan orang asing ya biasanya banyak. Nah, tapi Rere bisa tenang itu gimana?
Jadi kalau aku deg-degan itu kata Ibun loncat-loncat dulu. Biar apa tuh? Biar deg-degannya hilang. Tapi itu berhasil. Berhasil. Oh, berarti teman-teman ya kalau di rumah ya, nanti mungkin Bu Elis juga bisa mempraktekkan kalau mau tampil, ya berarti dikeluarkan dahulu ya energinya, biar deg-degannya berkurang. Sampai berkeringat. Sampai berkeringat. Itu tips yang keren banget nih. Nih kadang-kadang kan memang kita kalau tampil di hadapan orang banyak, apalagi yang asing, itu nervousnya, deg-degannya kentara banget ya. Tapi kalau lihat Rere itu enjoy banget gitu ya. Ya termasuk ketika Bu Elis lihat di saat Rere baca puisi ya, sempat ya? Sempat baca puisi ya, ikut lomba puisi ya? Iya. Lomba puisi pas 17 Agustusan ya? Juara juga? Juara berapa itu? Juara ke-1, alhamdulillah ya. Oh ya, nah balik lagi ke cerita ini nih, ke yang piala wali kota ini. Kalau lomba pastinya ada hadiahnya ya? Hadiahnya apa sih? Uang. Berapa tuh? Boleh tahu nggak? 3 juta. Keren banget 3 juta. Bu Elis nabung berapa bulan ya dapat 3 juta? Dibeliin apa tuh? Mainan. Seneng. Berarti ikut lomba itu menyenangkan ya? Iya. Ya. Mau ikut lomba lagi? Mau. Tapi harus ada uang. Ada uangnya, jadi ada hadiahnya ya. Nggak apa-apa, itu kan namanya motivasi ya. Ya karena setiap usaha ya ada rewardnya ya. Nah setelah lomba ini berlanjut ya Re ya? Ya ke tingkat provinsi. Ya provinsi ya, perpustakaan ini daerah, kemudian ke perpustakaan provinsi. Itu dilaksanakannya apakah karena masih pandemi kan kemarin ya, masih sekolah juga belum masuk ya, kalau nggak salah ya. Rere rekaman lagi kayak yang awal atau tampil seperti halnya yang di perpustakaan pas finalis? Tampil awal lagi. Langsung? Ya. Langsung. Lebih banyak orangnya? Banyak banget. Lebih banyak pesertanya? Iya. Ceritanya cerita yang sama? Enggak. Ceritanya apa? Oh ya, yang pertama ceritanya apa? Yang pertama Yang juara nih? Suri Ikun. Terus kalau yang berikutnya? Si Lengli. Oh, si Lengli bawa yang dulu yang pernah dibawain di itu. Yang ikan itu loh. Ya, ikan. Kalau Suri Ikun ceritanya tentang apa? Masih ingat nggak? Tentang Suri Ikun. Jadi kan Suri Ikunnya teh ditangkap sama hantu-hantu. Terus dimasukin ke gua yang gelap. Terus dia teh nggak bisa ngebuka guanya, soalnya ditutupnya teh sama batu gitu, yang gede gitu. Ini cerita 1 tahun yang lalu, Rere sekarang masih ingat. Keren pisan dong. Tapi sedikit. Sedikit ya. Berarti nanti kita akan coba bercerita lagi untuk mengingat biar agak banyak. Enggak mau? Enggak. Kenapa nggak mau cerita lagi? Malas sama malu. Malu sama malu. Kan kata Rere tadi kalau mau tampil loncat biar nggak nervous, biar nggak gugup. Nanti loncat lagi aja. Ya kita cerita lagi. Oke, Rere, balik lagi ke ini nih yang lomba yang kemarin di tingkat Jawa Barat. Di tingkat Jawa Barat juara nggak? Enggak. Sampai finalis aja. Iya. Alhamdulillah. Karena memang saingannya juga lebih banyak ya. Orangnya lebih banyak ya. Ada berapa? Ingat nggak pesertanya ada berapa? 23. 23. Ya, itu sudah prestasi yang keren. 23 peserta, Rere bisa tampil dengan baik ya. Nah, kalau Bu Elis mah untuk ke tingkat kota aja masih deg-degan nih. Nah, setelah lomba ini Rere ikut lomba-lomba yang lain nggak? Enggak. Kenapa enggak? Nggak apa-apa. Mau istirahat dulu dari lomba. Iya. Tapi selain lomba ini pernah, maksudnya lomba yang sejenis ya, lomba cerita. Rere pernah ikut lomba yang lain nggak? Enggak. Kalau yang di sekolah? Pernah. Lomba apa?
Baca puisi. Baca puisi yang tadi. Terus yang terakhir, Bu Elis sebetulnya udah tahu nih, tapi biar yang lain tahu. MHQ. MHQ sama lomba Kaligrafi. ya. Di MHQ juara 1. Alhamdulillah di kaligrafi. Besti aku yang menang. Oh, bestinya Rere yang menang. Rere sebagai peserta aja ya, belum berhasil menang ya. Tapi kalau setahu Bu Elis kan kemarin teh selain ada kaligrafi, ada dacil juga. Kenapa nggak ikutan dacil? Gini, Gimana coba? Ibun, Iya. kan aku udah pernah ikutan dacil kan di sekolah. Iya. Terus kan aku kata ayah ikutan dacil lagi. Iya. Terus kata Ibun, enggak takut menang gitu. Kok menang takut sih? Gak tahu. Oh, ya sepertinya pemikiran Ibun sama Bu Elis sejalan karena kalau Bu Elis diperbolehkan untuk memilih siapa peserta lomba ya. Kalau kemarin kan yang milih Rere sendiri ya. Ya, Bu Elis akan ngirim Rere. Kenapa? Karena memberi kesempatan sama yang lainnya untuk tingkat sekolah ya. Untuk tingkat sekolah Rere mah mainannya kalau untuk lomba dacil, lomba bercerita udah bukan tingkat sekolah lagi nih, harus ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi Rere di sekolah mencoba hal-hal yang baru ya. Tadi kaligrafi. Ya, kaligrafi hal yang baru kan buat Rere. Kalau sekarang kalau tadi Bu Elis lihat Rere asik lihat-lihat buku ya. Selain membaca, ada kegiatan lain nggak yang Rere sukai? Gambar. Suka gambar apa? iPhone. Pernah ikutan lomba gambar? Enggak. Belum ya. Nanti mau coba? Iya. Ya, sama bestinya. Iya. Pasti sama bestinya. Ya, kalau untuk gambar biasanya Rere lakukan itu kapan? Dari kelas 1. Oh, dari kelas 1 emang sudah suka gambar? Belajar gambar secara khusus nggak? Enggak sih. Enggak. Gambar aja. Ya, kalau sekarang suka ini sama bestinya kan ceritanya bestinya jago gambar ya? Ya. Ya, suka saling ini enggak? Apa? Saling ini gambar gini bagus enggak gambaran aku? Enggak suka kayak gitu. Kadang suka misalnya gambar apa aja terserah gitu. Ya. Sendiri-sendiri gambarnya gitu. Oh, jadi berekspresi masing-masing ya? Ya. Oke. Oh ya, tadi ngobrolin proses ya. Nah kan kalau menggambar Rere sendiri aja ya, maksudnya ngembangin sendiri ya, menemukan kesenangan sendiri. Kalau untuk bercerita yang sudah sampai punya prestasi, ada yang khusus nggak ngajarin Rere untuk jago bercerita? Ada. Siapa? Ibun. Ibunya emang seneng dongeng ya? Nyuruh aku. Nyuruh Rere. Sepertinya Ibun itu punya bakat mendongeng. Cuman kalau waktu dulu ya pengalaman Bu Elis juga ya, kalau waktu dulu informasi lomba itu terbatas, jadi nggak sempet ikutan lomba. Nah sekarang ya Rere yang dimotivasi. Tapi senang loh Re ya, punya prestasi dan punya yang mendukung ya. Biasanya kalau latihan sama Ibun itu gimana Re? Jadi kan pertama tuh baca dulu. Kalau udah misal 1 hari besok latihan direkam gitu loh. Jadi kayak aku tuh kan belum pakai kerudung, jadi mendingan berdiri di depan green screen. Jadi gue langsung bercerita aja gitu. Latihan dulu direkam gitu. Jadi kalau pas ikutan lomba nggak deg-degan pas direkam gitu. Kalau ketika bercerita itu dicontohin dulu sama Ibun nggak? Misalnya gini nih Rere, bacain yang ini gini. Iya, gitu. Ibun yang ngasih contoh, terus Rere meniru. Iya. Rere meniru. Ngasih contohnya full atau Rere ada ya yang Rere kembangkan, kayaknya enaknya gini nih. Ada. Jadi tetap aja ya, walaupun ada contoh, tapi Rere punya kebebasan untuk mengembangkan sesuai dengan nyamannya Rere ya. Ya. Boleh nggak cerita dikit, dongeng dikit? Boleh nggak? Enggak. Kalau Rere sendiri selain dongeng di ini ya, di lomba ini, seneng nggak dongeng sama teman-teman? Saya kalau Bu Elis lihat jarang.
Kalau sama teman-teman biasanya ngapain tuh? Biasanya ngumpul nih para bestie, para teman-teman. Sekarang istilahnya bestie ya. Dulu zaman Bu Elis mah sahabat. Ya. Biasanya ngapain sih? Ya kadang suka ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Gitu. Sama apa ya? Udah itu ngobrol-ngobrol aja kadang-kadang. Iya, karena sekolahnya juga masih sedikit ya. Masih sedikit, masih waktunya masih pendek banget ya. Masih pendek banget. Iya, sekarang kita bicara ke sekolah ya, tentang sekolah. Rere sudah kelas 4. Berarti sudah 4 tahun di SD HT. Tapi karena kemarin pandemi ya, jadi baru masuk lagi ke sekolah baru berapa bulan ya? Ketahu. Berapa bulan ya, baru sebentar ketemu sama Bu Elis langsungnya juga. Nah Bu Elis pengen tahu, Rere sendiri seneng nggak sih sekolah di SDHT? Seneng. Apa sih yang disenengin di SDHT? Ada kan di playground tuh dulu tuh kan ada flying box-nya, itu paling aku suka naik flying box. Jadi itu yang dikangenin. Sekarang kan belum bisa ini ya, area publiknya belum bisa dipergunakan. Selain flying fox dan permainannya ya, apalagi yang menyenangkan? Bisa ketemu sama teman, ngegambar bareng, belajar bareng. Iya. Spot mana atau tempat mana sih yang paling menarik buat Rere di SDHT? Mana ya? Selain itu ya, selain flying fox ya, tadi mah itu udah jadi kegemaran banget kayaknya. Di kelas. Di kelas. Ya. Orang mah di kelas Rere, kalau zaman Bu Elis kecil ya pengen cepet-cepet gitu keluar kelas. Kok nyaman di kelas? Soalnya kalau di luar tuh kadang suka nggak ada yang masang meja. Jadi kalau masang meja kan bisa menulis itu sama ngegambar gitu. Balik lagi, ada tempat untuk menyalurkan hobi Rere ya, menggambar. Ya, kalau gambar-gambar gitu, suka ini nggak? Suka ditegur nggak? Di rumah sama ibu atau di sekolah sama guru suka ditegur nggak? Karena Rere tahu ya kapan waktunya menggambar, kapan waktunya untuk memperhatikan. Balik lagi ke masalah sekolah, pelajaran apa sih yang paling Rere suka? SBK. Balik lagi, nyambung lagi sama ini ya. SBK karena bisa gunting-gunting, nempel-nempel, mewarnai, tempel. Berarti suka banget berkreasi ya. Karya yang suka atau yang pernah Rere buat apa aja sih yang bikin-bikin? Boneka bongkar pasang ada dari kertas, terus apa lagi ya? Terus bikin mainan dari kertas atau kardus gitu, bisa bikin panci-pancian gitu. Oh, jadi bikin boneka bongkar pasang ya, BP ya, boneka BP gitu. Rere nggak beli, tapi bikin sendiri. Tapi pas bikin sendiri. Tapi pas mau bulan puasa kan aku punya tante. Tante teh ngebeliin boneka bongkar pasang itu banyak, ada 6 kalau nggak salah. Ada 6. Tapi kalau biasanya untuk main bikin sendiri. Ya, yang nyontoin pertamanya siapa? Sendiri. Berkreasi sendiri. Oh, nggak dicontohin ibun? Enggak. Rere tahu itu dari mana sih bisa bikin boneka gitu? Taunya dari mana? Oh, YouTube dong. Anak sekarang, Tapi benar ya, memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Dari YouTube belajar gimana caranya ya. Sudah sampai di ini nggak? Dijadikan sebagai mata pencarian, nambah-nambah uang saku belum? Belum. Ya, karya-karyanya ada nggak yang sampai misalnya kan kalau lihat ya suka ada iya aku mau lucu gambarnya gitu. Ya, aku mah sekarang itu bikin stiker terus dijual. Oh, stiker dijual. Laku? Belum. Baru dikit. Tapi sudah ada yang laku? Sudah ada yang laku. Tadi di sekolah ini ada yang mesen. Jadi bikin stikernya sesuai dengan pesanan atau Rere bikin pesanan. Kadang suka ada yang mau sama pesanan, terus sama terserah gitu. Ya, jadi udah Rere bikin, udah Rere desain gitu. Ini yang gini mau nggak gitu? Kok kepikiran sih bikin stiker? Ibun. Kan Ibun di rumah punya printer. Oh, jadi memanfaatkan fasilitas ya agar bisa
bernilai lebih ya, nggak cuma buat kita main-main aja. Keren banget nih. Langsung Bu Elis ini keidean nih mau ngapain. Terus aku juga jualan itu apa sih kayak kertas binder gitu. Kertas binder. Jadi di pinggir kanan bisa nulis, bisa di pinggir kanan tuh kayak ada gambar, terus di atasnya tuh kayak ada tulisan misalnya cupcake gitu. Aku jual juga. Itu kertas bindernya beli jadi atau di print? Di print. Oh, di print sama Rere. Iya. Ya. Oh ya, karena kan di kelas 4 kan kita pakai binder ya. Jadi teman-teman pesen ke Rere. Kok kepikiran sih? Ibun nih. Ngomong-ngomong kalau ayah sama Ibun ya, ayah sama Ibun dua-duanya bekerja. Atau Ibun di rumah, ibu rumah tangga? Bukan di rumah. Bukan di rumah tangga tapi di rumah sendiri. Kadang suka kerja ke kantor. Ya maksudnya gini, Ibun kerja kantor ya, tapi Ibun masih punya waktu buat kerja di rumah gitu atau nemenin Rere. Keren banget nih. Jadi apa coba Bu Elis? Bu Elis berhitung, Bu Elis di kantor segini, nanti pulang ke rumah nemenin kok. Soalnya lihat Rere lihat Rere kreatif, aktif ya, terus juga punya percaya diri yang tinggi. Terus dari tadi banyak sekali yang Rere berbagi ya, ada peranan Ibun gitu ya yang membantu Rere. Berarti di sini peranan orang tua cukup, porsinya bukan cukup ada, memang ada ya dan besar. Jadi kayak kalau buat Bu Elis sendiri, saya harus bisa nih, Bu Elis harus bisa dibagi-bagi kalau pengen punya anak kayak Rere nih ya, yang keren ya. Saya kalau ngelihat Rere itu sama teman-teman berinteraksi dengan baik, Rere juga tugas-tugas dikerjakan dengan baik, punya percaya diri juga yang baik juga. Ada ini enggak tips-tips dari Rere gimana sih biar kan kalau sekarang istilah anak sekarang itu ya, kalau Bu Elis lihat, Rere suka main game nggak? Suka. Banget atau biasa aja? Banget ya. Tapi sampai ini nggak lupa sama tugas-tugas nggak? Lupa. Suka lupa. Biasanya yang ngingetin siapa? Ibun sama ayah. Ibun sama ayah. Atau nenek. Ada tips nggak ke teman-teman ya, sambil itu juga mungkin dari Rere sendiri ini harusnya begini nih untuk mengatur waktu ya, biar hobi kita, kegemaran kita tetap bisa dilaksanakan, tapi ya tugas-tugas kita juga bisa dilaksanakan juga. Ada nggak tips? Ada. Gimana coba? Pakai waktu. Oh. Kadang main gamenya suka 20 menit, 10 menit gitu. Ya, itu berdasarkan perjanjian atau Rere udah ini sendiri? Perjanjian. Oh, perjanjian sama Ibun, sama ayah atau sama nenek. Pokoknya segini ditepati. Nanti kalau udah habis waktunya belajar gitu. Kalau capek main game gitu. Oh, jadi main game itu sebagai rehatnya Rere ya? Ya, bukan jadi bener-bener ngisi waktu terus ya. Ya, berarti waktu, dan Rere bisa nahan diri ya, berarti kalau gitu, sehingga tugas terselesaikan, hobi juga tetap bisa laksanain. Ada game favorit ada game favorit Rere? Apa game favoritnya? Ada 3. Ada 3, apa aja tuh gamenya? Roblox, Bud, sama Sakura. Game-gamenya game-game ini ya, yang kreatif ya, bikin sesuatu ya. Yang kayak misalnya ada di jalan, ini loncat gitu. Ada. Iya. Ya. Kalau Ibun suka ikutan juga main game nggak? Suka. Ya. Tapi jarang banget. Jarang banget. Jadi hanya untuk mengetahui ya gamenya ya. Para orang tua. Para orang tua ya, buat Bu Elis ya harus tahu juga ya game apa yang lagi disukai anaknya, biar ya bisa temenin. Kalau main game gitu suka sambil ngapain tuh? Kalau ada aku sambil makan. Kalau Rere? Kalau aku mah makan dulu, baru makan, ngerjain tugas, terus baru main game. Jadi kerjakan dahulu yang menjadi tugas Rere, baru main game. Iya. Re, punya rencana untuk ke depan nggak untuk ikut lomba-lomba lagi? Enggak dulu. Ya mudah-mudahan. Tapi kakak yang gambar
masih mau terus dikembangkan? Jualan stiker? Apalagi tadi binder? Kertas binder ya. Itu tabungannya udah banyak belum? Belum. Belum. Tapi kan aku dibeliin tabungan. Tabungan itu nabung setiap hari 10.000, nanti 10.000 dicoret, terus nanti hasilnya 2 juta nanti. Kalau aku nabung terus. Jadi ada target ya, punya target pengen 2 juta, berarti harus berapa 10.000 yang ditabungnya ya. Udah Mau berapa yang dibeliin hoverboard. Oh, mau dibeliin ya. Berarti kalau punya cita-cita harus punya rencana dan harus mau berkorban ya. Berarti kan berkorban nggak banyak jajan ya? Atau jajan tetap nabung iya? Nabung. Maksudnya kan kalau ibu mah suka ngelarang jajan. Terus makan-makannya dari mana tuh? Cemilan-cemilannya? Cemilan kadang suka jajan dimasakin ibun gitu. Bikin sendiri. Rere suka bantuin ibun juga? Suka masak juga aku. Oke. Iya, seneng banget kayaknya kegiatannya ya di rumah, aktivitasnya tadi masak dan sebagainya ya. Yang mudah-mudahan tadi hobi-hobi Rere tetap bisa dijalanin ya. Rere pun sekolah tetap semangat. Kita berdoa bareng-bareng ya biar nanti Flying Fox bisa cepet dibuka. Bener ya? Mau ya. Terima kasih ya udah nemenin Bu Elis di acara Salam SDHT ya. Santai menyelami SDHT ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Makasih banget ya atas waktu dari Rere. Terima kasih, mudah-mudahan bisa jadi inilah buat Bu Elis juga, pengalaman buat Bu Elis. Sehat terus ya Rerenya ya. Terus berkarya ya, terus berkreasi ya. Udah deh, dari Bu Elis cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.